meditation. So number one, awasa for sabaya. Awasa sabaya is your meditation place should be suitable place. No, quiet, no noisy, no, and also no suitable for you. No, this awasa number one important. No. Jadi sebelum mulai Q&A, saya mau menjelaskan dulu ada 7 kondisi yang sesuai. Ya, 7 sapaya. Yang pertama itu adalah awasa atau tempat tinggal. Jadi tempat tinggal itu adalah salah satu keadaan yang harus sesuai gitu. Dalam arti ya tempat tinggalnya yang sunyi, yang tenang, yang sesuai dengan Anda. Itu adalah awasa sapaya. Another is a Gojira. Gojira is a for Bhikkhu Pidapata place called Gojira. This Pidapata for the food is should not be not too far. No, so here is a more suitable because very close Pidapata place. No, Gojira number two. No. Yang kedua adalah gocara, yaitu bagi para bikhu adalah tempat memperoleh makanan, jadi tempat berpindah patah. Nah, di sini gocara itu sangat mudah ya karena cuma di sebelah gitu, cuma di depan, So sangat dekat gitu. number four is number three is a basa. Basa is a conversation. No, each other's conversation should be suitable conversation. No. So during meditation time, only speak for Dhamma only. No? Ya, yang ketiga adalah bahasa. Bahasa ini adalah percakapan maksudnya ya. Jadi percakapan selama meditasi juga harus yang sesuai, yaitu hanya berbincang terkait dhamma saja gitu, hanya yang penting. So number four is a Pugala. Pugala is a associate person, no teacher or Kalyana Mitta. This is important. No? Hmm. Selanjutnya adalah pugala. Pugala ini maksudnya adalah teman berasosiasi gitu. Seperti bikhu, seperti guru gitu ya. Itu penting. Number five is a Bhojana, no suitable ahara, suitable food. No, so you should choose your suitable food only. No need to eat every food. No. Yang selanjutnya itu adalah makanan. Jadi makanan yang sesuai itu maksudnya silakan Anda pilih makanan yang cocok bagi Anda gitu. Jadi kalau makanan yang tidak cocok jangan dimakan. Hmm. Number six is a Udu temperature. No, even those no outside hot, though we have the air conditions, so this is a better for meditation. No, suitable temperature, no suitable climate, no cuaca bagus. Hmm. Ya. Yang selanjutnya itu adalah utu atau cuaca ya, atau suhu temperatur ya. Jadi maksudnya seperti di sini walaupun di luar kan panas, tapi di dalam ruangan itu ada disediakan AC ya, sehingga secara suhu juga nyaman gitu kan, tidak kepanasan dan sebagainya. Jadi cuacanya bagus gitu. So last one, number seven is Iryapatha, no Irya, suitable posture, no. So among the four major posture, sitting, standing, walking, lying down, no, you can use no suitable posture for meditation, no. Some people walking meditation better, some people sitting meditation better, some people walking, some people standing, some people lying down better. Sitting time never appear nimitta, but lying down time automatically appear like that. Terus yang terakhir adalah Iriyapatha atau postur gitu ya. Jadi postur itu juga yang sesuai. Kadang ada beberapa orang posisi ketika postur duduk tidak pernah dapat nimitta, ketika posisi berbaring malah muncul nimitanya gitu. So this seven sabaya we have to find to be fulfilled. All seven sabaya we need. No, one sabaya is a lack cannot get successful. No, so we need all seven sabaya, seven suitable condition.
Jadi itu tadi adalah 7 kondisi yang bisa mendukung ya. Uh, dan ya kita butuh semua ke 7 kondisi itu, ya. Kalau ada salah satu kondisi yang tidak sesuai maka uh, tidak tidak nyaman gitu. So because for tomorrow, no, many people will come again. So tonight you should be sleep well, no. At the night, energetic you can meditate tomorrow, no. Jadi besok juga akan masih ada banyak orang ya. Jadi saya udah bilang malam ini Anda harus istirahat dengan cukup supaya besok bisa berusaha lagi dengan penuh gitu. Okay, so any question? Oke, silakan yang mau bertanya. Yang di atas bisa tanya juga. Ada bisa ya dong. Untuk karakter yang kohesi, yang eh, itu kalau air itu kan dikatakan karakternya itu karakter secara dhamma ya, yang hanya dipahami tapi tidak bisa dirasakan gitu. Nah, itu untuk melihat karakter kohesi, apakah eh, berdasarkan pengertian aja kalau kita itu di badan itu lengket karena air atau seperti apa gitu? Anu Modami. So Sero, for the water element, actually water element we cannot feel by touching, right? We cannot feel by any sense of Only uh, Dhamma object. yeah, only Dhamma object. So can only be perceived by knowledge, right? Manodharaviti. Uh, By Manodharaviti. so uh, for the to know like the characteristic of water, like cohesion, is it that we just understand that there is a cohesion that makes this body bound together like that? The cohesion bound together. Mm. Bound together. So only this understanding is enough. Only By direct knowledge. direct Not knowledge. just understanding. Oh. Practically understand. Some people cannot split two hands, stick like that. Automatically be like such kind of cohesion. Your meditation, sometimes you feel the whole body are binding by the rope like that. It's just practically direct knowledge can know by Manoraviti cohesion. Sometimes two hands cannot split, but it's stick like that. Concentration better automatically happen like that, cohesion also. No, automatically. And then you know this cohesion like that. No. No, not just study. not study. Study the Priyati only. We need the Padiweda, Padipati also. No, Padiweda. Ya, jadi tadi pertanyaannya jelas ya, atau mungkin yang di atas nggak kedengaran kali. Jadi tadi pertanyaannya untuk fenomena atau elemen air itu kan tidak bisa dirasakan dengan 5 ini ya, dengan sentuhan ataupun yang lain. Itu hanya bisa diketahui dengan batin gitu, karena itu objek dhamma. Nah, jadi kalau misalkan untuk mengetahui karakteristik dari kohesi gitu ya, eh, itu kan dari elemen air. Bagaimana cara mengetahui kohesi ini? Apakah cukup dengan kita memahami bahwa tubuh ini terikat karena adanya sifat kohesi dari air gitu? Ini saya sudah menjawab. Hanya pemahaman seperti itu saja tidak cukup. Kita butuh yang namanya pemahaman langsung gitu, pengetahuan langsung terhadap karakteristik dari air itu. Dan tadi bahwa air memang itu adalah objek dhamma, hanya bisa diketahui dari proses kognitif pintu batin saja. Yang artinya hanya bisa dari batin diketahui. Dan yang dimaksud dengan pengetahuan langsungnya itu adalah seperti ketika meditasi. Terkadang ada orang yang ketika meditasi itu tangannya, telapak tangannya tidak bisa dipisahkan gitu. Nah, pada saat itu dia tahu seketika itu bahwa uh, ikatan antara dua tangannya itu disebabkan oleh unsur air tadi, sifat kohesi tadi gitu.
Nah, itu yang disebut pengetahuan langsung. Jadi kalau hanya maksudnya pemahaman sekedar dari buku itu namanya pariyati. Yang kita butuhkan di sini adalah pati-pati dan patiweda juga gitu. Jadi praktek dan realisasi juga. So even though this abodhatu is difficult to understand, so therefore, no, Pausauji teaches, no, three element first, no, three element. Say they start the portion, no, hardness, roughness, heaviness, soundness, smoothness, heaviness, supporting. So supporting and portion is a wayodhatu, no. So hardness, roughness, heaviness, soundness, smoothness, lightness is a patvidhatu, no. So the two elements finish. After that, tejodhatu, heat and cool. So at the time, altogether 10 characteristic three elements. After that, no, you practice this 10 characteristic again and again. At that time, cohesion are automatically appear. No? So therefore, Pausauji teaches, no, this other three elements first, no above dhatu first. Even those but above dhatu is a number 2 position, pathui above tejo vayo, right? After pathui have to study above, but little bit difficult above dhatu. At that time, pathui tejo vayo first. After that above, at that time more easy. No? Ya, jadi makanya unsur air ini tidak bukan yang paling mudah untuk diamati gitu ya. Sehingga Pausai Doji merekomendasikan dari cara latihannya itu kita tidak memulai dari unsur air dulu gitu. Kita mulainya dari unsur angin dulu. Jadi seperti mendorong gitu ya. Nanti baru masuk ke elemen tanah seperti keras, kasar, berat, lunak, lembut dan ringan gitu ya. Lalu masuk ke uh, unsur ketiga adalah unsur api, panas, dingin gitu. Nah, setelah 3 unsur ini menjadi jelas, nanti otomatis unsur yang keempat bakal lebih mudah untuk teramati. Atau ketika masih belum bisa, maka tiga unsur yang pertama ini bisa diulangi lagi. Sehingga nanti unsur yang air jadi lebih mudah teramati. Walaupun secara urutan penyampaian dari Buddha, itu kan urutannya unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur angin. Jadi unsur air ini berada di posisi kedua gitu kan. Batawi, Apo, air ya kan. Tejo, Wayo ya. Tapi dari cara latihannya pertama-tama karena berdasarkan tingkat kemudahannya gitu ya, maka dimulai dari angin. So among the 12 characteristic 4 elements, the most easier one is a portion. 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 So our body is really, like the light motor car engine like that. No, you made a starter in the engine. You are plus starter engine at the time. Engine start. At the same way, our body also like one engine like that. Always they are running. So because if you have concentration, you just pay attention to your body quietly, and then you can know easily the posture of the whole body. Do like slow engine like that. Dan juga tadi ya yang paling mudah dari semua karakteristik itu adalah karakteristik mendorong. Karena pada dasarnya tubuh ini seperti suatu mesin gitu. Semesin mobil gitu ya. Jadi dia setiap bagiannya itu selalu bergerak. Nah, jadi walaupun Anda tidak langsung memperhatikannya, Anda cukup duduk diam gitu dan sambil bertenang gitu ya. Nanti Anda akan ketahuan sendiri gitu di seluruh tubuh itu ada mendorongnya gitu. Ada sensasi mendorong. During sitting and lying down, standing time, your engine like slow down. But walking time, so more obvious. This your engine position like that. No, you are the whole body position more clear in the walking time. No. Nah, terus kalau ketika postur duduk atau berdiri atau berbaring itu um, mendorongnya akan lebih lemah gitu ya dibandingkan ketika berjalan gitu. Yes. Mesinnya lebih lebih tenang ketika sedang duduk atau berbaring gitu ya. Tapi kalau ketika berjalan itu mesinnya akan lebih aktif, akan lebih terasa
sensasi mendorongnya. So therefore, this portion is a Vayodhatu, the last one, Pausoji teaches first like that. No? Maka dari itu, walaupun unsur angin secara urutan dari Buddha itu adalah yang terakhir, tapi Pausaya Doji mengajarkannya yang dari pertama gitu. Unsur angin ini yang pertama. So actually, these four elements are cannot split. This called Avini Bhoga Rupa. No? Patri, Abo, Tejo, Vayo. This four element is a Avini Bhoga. Avini Bhoga also cannot split. All are together. So you understand portion, the whole body. The place where portion there also has other three elements, surely. At that time you have to find other three elements also. No? Other characteristics also. No? Nah, dan sebenarnya 4 unsur ini merupakan unsur yang selalu ada di semua jenis material ya. Di semua jenis benda itu selalu ada 4 unsur ini. Jadi walaupun ketika Anda memperhatikan unsur angin, sebenarnya ketiga unsur lainnya memang selalu ada juga di sana gitu. But some people say today, one day I cannot see Sampa. Sampa see, Sampa cannot see. Why? Sampa can see, Sampa cannot see in the Sampa. This meaning is that wisdom not yet reach to this place. No, wisdom is like the eye or hand like that. So hand is reach and that I can see or can touch like that. No, in the same way, as long as wisdom not yet reach this area, so you never find this characteristic. So therefore, no, easier ones first, easier one that call the wisdom to reach to the inside your body, no, because you know the portion everywhere, right? This meaning your wisdom reach already inside your body, no. So we need such kind of ability. Your wisdom reach always inside body. Why? Normally our mind are enjoying in the external only, not in the body. You can notice, you can reflect every day. While you are reflect your object, always you see external only. Your handphone, your Facebook, your YouTube, your office, no, your girlfriend, your boyfriend, like that. All are external object only, not the inside the body. So this is our habit. Because this, some people difficult to see the whole body. Dan juga kadang walaupun tadi ya disebut bahwa 4 unsur ini selalu ada di semua material, ya artinya mereka tetap ada gitu kan. Dan disebut sebagai awini boga, unsur yang materi yang tidak terpisahkan ini 4 ini. Tapi beberapa yogi mereka kesulitan bilang bahwa tadi karakteristik ini ada, tapi karakteristik yang itu tidak ada. Unsur yang ini ada, tapi unsur yang itu tidak ada gitu. Kenapa bisa demikian? Itu karena sebenarnya kebijaksanaannya belum sampai ke area tersebut gitu. Karena kebijaksanaannya belum mencapai tempat itu, makanya dia tidak bisa memperhatikan unsur tertentu. Nah, kenapa? Karena pada umumnya kita itu dalam sehari-hari lebih sering memperhatikan objek yang di luar, bukan objek yang internal gitu. Jadi Anda bisa perhatikan sehari-hari apa yang Anda perhatikan itu adalah biasanya YouTube atau Facebook atau orang di kantor atau pacar gitu ya. Selalu objek-objek yang luar. Jarang sekali Anda memperhatikan, menaruh kebijaksanaan atau perhatian Anda di tubuh Anda gitu, di dalam secara internal gitu ya. Itulah kenapa sekarang itu lagi dilatih supaya kebijaksanaannya ini bisa lebih sering diarahkan ke dalam. So therefore, no, for beginner who thoroughly start the four elements, a little bit difficult, no. But some people, even though beginner, they are wisdom very sharp, for them is also easy, no. But some people are not easy. At the time, they should start the Anapana meditation. Anapana meditation successful in the concentration. At the time, your mind, you can control your mind to reach inside the body at the time, because at the time you can control your mind at the time. So because this, some people they try Anapana fast.
before full element meditation. No? Anapana meditation successful for vipassana. Everybody must practice full element. Cannot avoid, cannot jump. No? So full element meditation is there's a universal meditation like that for vipassana. Everybody must study one day. No? Ya, oleh karena itu, karena tadi ya tidak terbiasa untuk memperhatikan ke internal, maka bagi beberapa orang meditasi 4 unsur itu lebih sulit gitu. Dan padahal sebenarnya kalau meditasi 4 unsur ini tergantung pada tingkat kebijaksanaan. Kalaupun seseorang baru mulai meditasi 4 unsur, dia kalau punya tingkat kebijaksanaan yang tinggi, 4 unsur itu akan mudah bagi dia gitu. Tapi bagi beberapa masih susah, makanya mereka uh, di, di diarahkan mulai dari Anapanasati dulu. Nah, jadi nanti setelah melatih Anapanasati, itu kebijaksanaannya akan meningkat, baru nanti bisa masuk ke 4 unsur. Nah, 4 unsur ini penting. Kenapa? Karena semua yang mau ke Vipassana itu selalu harus melalui 4 unsur. Tidak bisa dilewati gitu. Makanya cepat atau lambat pun 4 unsur ini eh, harus dilatih, gitu, dikuasai. Only when practice full element, he understand the nama rupa. No? Especially the rupa. No? Rupa is two kind, animate and inanimate. No? Animate is a like living being. No? Man, woman, Deva, Brahma. Those all are living beings. No? You know this nama rupa only, and also external mountain, house, motorcar, harmful, computer, everything are rupa only. So you understand. Therefore, practicing for element meditation, the target is to remove the satta senya, no, the possession of the living being. So at the time you understand only rupa or nama rupa only. No, rupa only is a external thing. Many mountains, ocean, house, car, only rupa only. At the time you can remove the wrong view. No, if you can remove wrong view, you no need to go apaya. This is very God beneficial for you. Apaya, no, for apaya. No need to go apaya. You already remove the wrong view. Because the wrong view, some people they have to reach the apaya. If no wrong view, no need to go apaya. Even though tanha mana ditti, no. Even though you have the loba and mana, but you have stay away, but you already remove wrong view. You cannot reach this karma cannot produce apaya. No, there was Sotapanna already removed wrong view, right? Sotapanna has kami chanda tana. They can marry, no, no. They can gather many children, no problem. They can reach to their God destination only because they already removed the wrong view. No, even though they calling each other, no, or my husband, my son, but they have such kind or no such kind around you. They understand the nama rupa only. Right? Because this, even though they call it every day, no, like Buddha also call it Ananda, Visakha, Anatta, Pedika. No? But Buddha also realized just nama rupa only. No? Because they already removed the wrong view. So they have stayed the loba and mana, but this loba mana cannot produce apaya. No? Therefore, this wrong view is the most dangerous one. Ya, nah secara jenisnya materi itu ada 2 jenis, yaitu materi yang untuk makhluk hidup, materi yang bergerak maksudnya ya, ya animate ya, dan yang tidak hidup gitu ya. Jadi maksudnya yang hidup itu adalah materi yang melekat pada uh, yang kita sebut sebagai makhluk gitu, seperti manusia, dewa dan sebagainya gitu. Sedangkan yang sebaliknya itu adalah misalkan gunung, pohon gitu ya, itu kan yang tidak hidup gitu ya. Nah, tapi dengan meditasi 4 unsur ini nanti kita tahu bahwa segalanya itu pada dasarnya adalah 4 unsur, mau yang hidup ataupun enggak.
Dengan demikian, kita bisa menghilangkan persepsi tentang makhluk hidup. Persepsi yang menganggap bahwa ini adalah pria, wanita, ini adalah manusia, ini adalah dewa gitu ya. Pada dasarnya semua materi itu adalah materi adalah dari 4 unsur gitu, mengandung 4 unsur. Meditasi 4 unsur ini ada banyak manfaat. Salah satunya tadi adalah dengan meditasi 4 unsur ini barulah seseorang bisa memahami nama rupa. Dia bisa terutama bisa memahami rupa gitu ya. Nah, yang kedua adalah dengan meditasi 4 unsur ini setelah bisa menghancurkan uh, setelah bisa menghilangkan persepsi tentang ini, persepsi tentang makhluk, maka seseorang tidak disertai dengan pandangan salah gitu di sehari-harinya. Dia tidak menganggap ini sebagai laki-laki, perempuan dan sebagainya. Nah, tanpa adanya pandangan salah seperti ini, maka dia bisa kabur, dia bisa bebas dari kelahiran di 4 alam yang menyedihkan. Gitu. Sama halnya seperti seorang sotapana, walaupun seorang sotapana masih memiliki nafsu, masih memiliki kemarahan gitu ya, masih kadang dipenuhi dengan delusi juga gitu ya. Tapi mereka tidak pernah memiliki pandangan salah lagi sehingga mereka tidak pernah akan bisa masuk ke 4 alam yang bawah gitu. Nah, setidaknya kalau bisa melatih 4 unsur ini, maka tanpa pandangan salah kita lebih aman dari kehidupan, dari kelahiran di 4 alam yang bawah tadi. Dalam artian di antara semua kotoran batin, pandangan salah ini yang paling uh, merugikan gitu, karena bisa membuat kelahiran di 4 alam yang menyedihkan. Okay, the most dangerous one is what? Wrong view. Vichaditi, wrong view. No, please remember always. No. Itu yang paling bahaya ya. Paling bahaya adalah pandangan salah. Jadi semoga Anda bisa selalu ingat. Okay, any next question? Next question. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Di dalam meditasi ini kita kan sebetulnya mengendalikan atau mengolah pikiran itu ya, nggak tahu yang mana yang betul deh, mengendalikan atau mengolah. Kita bisa suci dengan mengendalikan atau mengolah pikiran kita gitu kan. Terus juga eh, kita bisa katanya ya bisa lahir di mana lagi setelah ini juga dengan mengendalikan pikiran kita. Yang ingin saya pahami sebetul di mana kunci pikiran atau kesadaran itu gitu bagi tubuh kita. So he said that by his understanding, this meditation is to control the mind or to manage the mind. And he said he heard that by controlling the mind or by managing the mind, we can attain nibbana. Or by controlling the mind or by managing the mind, we can also reborn in the destination we wish like that. So his question is, what is the key? Where is the key for this consciousness? You are not your finish, not your complete. What is the key? What is the key for what? For consciousness. For consciousness. The key for consciousness. Yeah. What meaning the key for consciousness? The key for our consciousness. No, I just Oh, literally say the key for our consciousness to control or to or to manage. control. Yeah, Oh, maybe, like that. maybe. The key for controlling the consciousness. So we are, according to Visuddhi's level, there are 7 Visuddhi, right? What is Sila Visuddhi? Sila Visuddhi. Okay, explain Sila Visuddhi. Ya, jadi secara
Jadi pertanyaannya yang bahasa Indo juga jelas ya, ya kan? Ya, jadi secara pemurnian itu ada 7 tingkat pemurnian. Yang pertama adalah pemurnian dari moralitas, sila wisudi. Okay. Number 2 what? Citta Visuddhi. Number 2 what? Citta Visuddhi. Yeah. Citta Visuddhi. No? So his name is a Visuddhinanda. So I was asking him. He knows the Visuddhi. He likes the Visuddhi, so he must careful that all 7 Visuddhi. Okay, Siddha Visuddhi is controlling Citta, purifying all the mind. Because the mind purifies, Citta and Sukha can get happiness. So Citta Visuddhi level also can get happiness. Huh? Jadi maksudnya pemurnian di sini adalah dengan memurnikan batin, maka kebahagiaan bisa diperoleh gitu. Yang pertama tadi adalah pemurnian dari moralitas gitu. Kalau moralitasnya murni, maka pikiran akan bahagia. Yang kedua adalah pemurnian dari batin, uh, Citta Wisudi namanya ya. Pemurnian batin ini kalau batin murni juga bisa mendapatkan kebahagiaan gitu. So number 1, Siddha Visuddhi can control the verbal action and body action, by Sila. So this meaning is according to Kilesa, we take Kama Kilesa. We are not commit verbal action and verbal action by control by Sila. Cause number 2, Citta Visuddhi can control the Payutthana Kilesa. Payutthana Kilesa is especially the 5 Nirvana. Because the Citta Visuddhi can remove the 5 Nirvana. Ukain, 5 Nirvana, Ukain, 5 Nirvana, 5 resist. 5 resist. Citta Visuddhi. Ya, jadi pertama tadi ya, dengan sila wisudi, dengan pemurnian dari moralitas, maka maka ucapan dan perbuatan itu bisa lebih terarah gitu. Jadi bisa menghindari ucapan ataupun perbuatan yang keliru, ya kan? Nah, dengan pemurnian pikiran, maka maka rintangan batin ada 5 rintangan batin ya. Rintangan batin atau kilesa secara batiniah itu bisa ditekan dengan pemurnian dari pikiran. So Prayuthana meaning is that during meditation time also, I want to eat ayam goreng. And here only the offer vegetarian only. I want to eat ayam goreng. There's such kind of kilesa. But during meditation time, nobody know. You only know you are Prayuthana kilesa. Because at that time you are not meditation, you are just thinking. So this called Prayuthana kilesa. This Prayuthana kilesa only can remove by meditation, samatha meditation. You pay attention, breathing out of 4 elements at the time. This Prayuthana kilesa are disappear. So because this 5 nirvana are disappear because the samatha meditation. Vitakama meaning is commit with the verbal or verbal action or body action. This called more the root kilesa like that. Vitakama. But Prayuthana is more accepted. But another, the most accepted one is Anusaya kilesa. Anusaya kilesa can remove by the wisdom, mega wisdom only. Ya. Tadi ya penjelasannya kalau dari Citta Wisudi, pemurnian secara batin, itu kan bisa mengatasi atau menekan 5 rintangan batin. Ya kan, 5 rintangan batin ini secara istilah lebih tepatnya disebut sebagai pariyuthana kilesa. Tapi pariyuthana kilesa ini bukan hanya 5 itu ya sebenarnya termasuk ya. Tapi termasuk misalkan contoh nyatanya adalah ketika Anda meditasi terus muncul pikiran bahwa saya pengen ayam goreng gitu.
Tapi di sini cuman ada makanan VG misalnya gitu kan. Nah, ketika meditasi terus muncul pikiran seperti itu gitu. Nggak ada orang lain yang tahu. Cuman Anda sendiri yang tahu ada batin itu muncul gitu kan. Nah, itu disebut sebagai pariyutana kilesa. Kalau witikama kilesa yang pertama tadi, yang witikama kilesa ini adalah yang bisa diatasi dengan sila wisudi. Jadi witikama kilesa ini adalah kilesa yang meluap keluar berdasarkan perbuatan gitu. Jadi perbuatan berupa ucapan maupun perbuatan fisik. Dan kilesa ini bisa mewujud menjadi perbuatan berupa verbal ataupun perbuatan fisik gitu kan. Ini disebut apa tadi? Witikama ya, Witikama kilesa ya. Jadi ini kilesa yang paling kasar di antara semuanya. Paling kasar artinya dia langsung ketahuan kan. Orang lain langsung tahu kan perbuatan perbuatan atau ucapan Anda. Tapi yang pariyutana kilesa Anda sendiri yang tahu gitu. Kalau ada muncul pun. Nah, karena ini adalah kilesa yang cuman munculnya di batin aja, di pintu batin. Nah, tadi yang witikam kilesa bisa ditekan menggunakan si itu ya, sila wisudi, pemurnian dari moralitas. Sedangkan kalau yang pariyutana kilesa bisa ditekan menggunakan cita wisudi. Masih ada satu jenis kilesa lagi yang paling halus di antara semuanya, disebut sebagai anusaya kilesa. Jadi anusaya kilesa ini adalah kilesa yang bersifat tendensi atau tendensi laten gitu ya. Dia tidak selalu ada gitu. Tapi walaupun dia tidak muncul, bukan berarti dia hilang selamanya. Dia hanya seperti tertidur, dia hanya tidak muncul pada saat itu gitu. Dan anusaya kilesa ini hanya bisa dihancurkan dengan jalan kesucian. So mega wisdom only can remove the anusaya kilesa without remeda. No. So this is very important. No. So we are target is this target to get the mega jnana. No. Only we get the mega jnana at that time only we can remove anusaya kilesa without remeda. No. Cut out totally. If we cannot cut out at that time, this anusaya are always stay. There is an anusaya at the time, pariyuthana and vitikama also possible anytime. No? Ya, yang jenis anusaya kilesa ini hanya bisa dihancurkan secara total menggunakan kebijaksanaan jalan ya. Kebijaksanaan jalan ini bisa membuat anusaya kilesa ini hancur secara tidak pernah bisa muncul kembali. Jadi maksudnya anusaya kilesa ini kan dia kilesa yang sedang tidak muncul gitu kan. Kalau dia muncul maka dia muncul berupa pariyuthana ataupun berupa witikama kilesa gitu. Nah, tapi walaupun tanpa pariyuthana ataupun witikama kilesa bukan berarti kilesanya hilang total. Dia menjadi anusaya kilesa. Maka tujuan kita di sini adalah untuk menghancurkan kilesa secara total, yaitu si anusaya kilesanya itu dengan kebijaksanaan jalan. So therefore, now we are talking the Dhamma, discussion Dhamma. That time we are no wrong view, right? Already removed. But this wrong view is anusaya wrong view not yet removed. No? So therefore, anytime this wrong view may be appear again. At the time we are chant to go apaya. No? The one who attains Sotapati Mega, no? Sotapati Mega can remove the wrong view without remeda. At that time, only very safe. Never arise again the wrong view. No? Therefore, we have to try and take to attain Mega Jnana, at least Sotapati Mega. No? Ya, jadi seperti sekarang kan kita sedang mendengarkan Dhamma Talk, sedang mendengarkan pembabaran Dhamma. Pada saat ini, pandangan salah tidak muncul gitu. Tapi walaupun dia tidak muncul sekarang, bukan berarti dia tidak akan muncul lagi di masa depan. Karena walaupun dia sekarang tidak muncul, tapi dia berubah menjadi anusaya kilesa. Nah, artinya suatu saat nanti dia masih berpotensi untuk muncul lagi. Ketika muncul, dia bisa membawa kita terlahir di alam yang menyedihkan, ya kan? Oleh karena itu tujuan kita adalah supaya menghancurkan potensi tadi dengan minimal mencapai kesucian sotapana. Ketika sudah mencapai kesucian sotapana, yang disebut sebagai tendensi laten
pandangan salah itu dihancurkan secara total gitu. Bahkan pada level anusayanya. Maka tidak pernah ada lagi kesempatan untuk bisa terlahir di alam bawah setelah seorang mencapai kesucian Sotapanna. So therefore, just getting only Citta Visuddhi not yet enough. No? Citta Visuddhi only get the jhana, highest is the jhana level only. No? Citta Visuddhi. Citta Visuddhi is like Upasara Samadhi and attainment is called Citta Visuddhi. No? So this Citta Visuddhi level no, not yet remove Anusaya. So therefore, no, have to try every day, no, again, no, to know the Nama Rupa, no. So this every day trying to know Nama Rupa, this also not yet enough, no. Not yet enough meaning the support now in this Sukhakuti, you have no wrong you, but you go back, reach the hole, maybe you see that maybe fried chicken, your son, your wife, at that time wrong you appear again, like that. So possibility like that, no, possibility, no. So therefore, not enough one time to practice. Now vipassana also have to practice again until the megajnana. No? So after Citta Visuddhi, there are another 7 Visuddhi also remain. Ditthi Visuddhi, Kinkha Vedana Visuddhi, so megajnana Visuddhi, etc. like that. So have to practice step by step. This all are preparing for vipassana. No? Jadi tadi ya yang disebut sebagai Citta Wisudi itu adalah apa? Pemurnian batin, di mana yang paling level paling tingginya itu adalah pencapaian jana. Dengan pencapaian jana itu maka Citta Wisudi kan terpenuhi gitu ya. Nah, pencapaian jana itu juga termasuk ada upacara samadhi dan 8 pencapaian jana itu semua disebut sebagai Citta Wisudi gitu. Tapi ketika mencapai jana pada saat itu kilesa tidak ada yang muncul ketika berada di dalam jana. Tapi walaupun demikian bukan berarti dia hilang total karena ketika keluar dari jana terus Anda pulang ke rumah kemudian ketemu ayam goreng gitu ya. Pandangan salah masih bisa keluar lagi, masih bisa muncul lagi. Oleh karena itu maka Anda harus sering-sering mengamati nama dan rupa supaya Anda bisa pelan-pelan um, istilahnya nyicil lah untuk bisa menghancurkan pandangan salah secara total gitu. Tadi kan udah ada 2 yang dibahas ya, yaitu Sila Wisudi dan Citta Wisudi. Masih ada yang selanjutnya, totalnya kan ada 7 ya, seperti nanti ada Ditthi Wisudi, Kangkawitarana Wisudi, Maga Amaga Wisudi, dan seterusnya sampai 7. Itu semua harus dicapai. Our question is when we can control the mind, no? When we can control the mind, no? So we can reach the every good destination, like, no? Father understand like that, no? So control the mind is many level like that by 7 Visuddhi, no? Not only the just Citta Visuddhi. So many seven steps, 7 Visuddhi level have to control. No, this is the key. No, the key to the trade the consciousness. No? So all 7 Visuddhi are perfect. Your consciousness are perfect consciousness. Right? This is the key. Have to practice step by step. No, step by step. Not only one step. No. Nah, jadi tadi pertanyaannya balik lagi dengan mengendalikan pikiran maka bisa memilih kelahiran gitu ya. Tapi di sini kunci untuk menguasai pikiran gitu ya. Itu adalah dengan 7 pemurnian tadi. Jadi 7 pemurnian ini bertujuan untuk melatih pikiran sedikit demi sedikit gitu. Dari satu pemurnian sampai pemurnian yang selanjutnya sampai ke 7 ini sudah terpenuhi semua, maka pada saat itu kesadaran juga menjadi sempurna gitu. And also once lower Visuddhi are support to the higher Visuddhi. Suppose number 1 Sila Visuddhi support to the Citta Visuddhi. Citta Visuddhi also support to the Ditthi Visuddhi. Why? Samahito bhikkhu yatha buddha pajanati. No? Full novel truth. No? Directly realize full novel truth.
no, as no, as really as the one who has concentrated mind, no. Samahito bhikkhu bhikkhu. Samahito meaning the one who has concentrated mind. He can know full Nubatu as really as. No, Buddha say like that. No, so because there's this, you have concentration, very easy. Your wisdom higher. So only wisdom only can be removed kilesa without remeda. No, so because our three trainings, sila, samadhi, panya, right? Sila, samadhi, panya. No, the three training are very important. No? Only the wisdom only can remove all kilesa. No, please understand. Not samadhi. Samadhi is not the essence of the Buddha teachings. Wisdom only the essence. No? Kemudian tadi bukan hanya 7 pemurnian ini penting, tapi semua pemurnian yang di bawahnya itu bisa mendukung pemurnian yang di atasnya. Seperti contohnya, seorang yang memiliki sila yang bagus, maka dia bisa mudah memperoleh konsentrasi. Meditasinya juga jadi lebih gampang gitu kan. Nah, tapi konsentrasi ini sendiri bukan esensi dari ajaran Buddha, karena yang bisa menghancurkan kilesa tadi adalah dengan kebijaksanaan. Walaupun begitu, uh, konsentrasi ini bisa membantu untuk memunculkan kebijaksanaan. Karena apa? Buddha sudah bilang bahwa para bikhu, seseorang yang batinnya terkonsentrasi gitu, maka dia bisa melihat segala sesuatu fenomena sebagai apa adanya gitu. Nah, dengan demikian maka konsentrasi juga diperlukan untuk bisa mendukung tahapan pemurnian yang selanjutnya. So therefore, everybody must study four elements. Four element is really the Western practice. No? Oleh karena itu maka semua orang harus nantinya mencoba meditasi 4 unsur ya. Karena meditasi 4 unsur ini melatih kebijaksanaan. Yeah, yeah. Come back again four element. Jadi balik lagi ke sini nanti untuk belajar Yeah. 4 elemen. So I advertise four element meditation everywhere. Advertisement. Jadi saya udah lagi iklankan gitu ya. Meditasi 4 unsur di mana-mana. Promo. Okay. Okay. Oh ya, yang di atas kalau mau bertanya silakan. Saya Dao. Ya, Mandambi saya Dao. Yeah, I want to go back a bit to the previous explanation about four elements. So Sayadaw said that we need to have wisdom to practice four elements meditation. Is it the spiritual life wisdom or the practical life wisdom? And perhaps you could give us explanation what's the difference between the practical life wisdom and spiritual life wisdom. Thank you. According to the Buddha text, there are three wisdom. Patisandi wisdom, number one. No? Patisandi wisdom. Your Patisandi mind has associated with the wisdom. Tihituka we call, Tihituka born. No? Understand or not? You explain Tihituka. Yeah. Ya, jadi tadi ya pertanyaannya dulu. Kan pertanyaannya tentang 4 unsur. Untuk melatih 4 unsur itu butuh kebijaksanaan. Tapi di sini maksudnya kebijaksanaan yang mana? Apakah kebijaksanaan secara spiritual atau kebijaksanaan secara sehari-hari itu? Dan juga mohon saya Dao menjelaskan apa bedanya kebijaksanaan spiritual dengan kebijaksanaan sehari-hari gitu. Nah, jadi saya Dao bilang secara ini kebijaksanaan secara Buddhism, kebijaksanaan itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah kebijaksanaan secara kelahiran, namanya Patisandi ya. Patisandi ini ada kelahiran yang disertai dengan, jadi istilahnya agak teknis mungkin, tapi ada makhluk yang lahir dengan istilahnya dengan satu akar, ya kan?
dengan 2 akar, tanpa akar, dan 3 akar. Ya, 1 akar gak ada. Sorry. Ralat. Yeah, this Pradisandhi wisdom is very important. Pradisandhi time, you have this such kind of wisdom, you can get the jhana and mega. No? Otherwise, no, cannot get jhana or mega. No? So because you must be 3 root born, 3 dukkha born. No? Ya, jadi tadi lagi ya, 3 akar ini maksudnya apa? 2 akar itu maksudnya apa? Nggak ada 1 akar. Jadi akar itu ada 6 ya kan. Ada akar loba, dosa, moha, aloba, adosa, amoha. Nah, jadi yang disebut sebagai tanpa akar itu adalah kelahiran yang diapaya. Mereka umumnya semua yang diapaya itu tanpa akar. Artinya mereka tidak ada akar yang baik sama sekali. Kelahiran sebagai manusia juga ada yang tanpa akar, yang biasanya lahir secara ada disabilitas dan sebagainya gitu. Nah, tapi sebagai manusia juga bisa lahir 2 akar. 2 akar ini apa? Yaitu akar aloba dan adosa. Tapi ada juga manusia yang lahir dengan 3 akar sempurna gitu. 3 akar ini maksudnya adalah aloba, adosa, dan amoha. Amoha ini adalah panya. Ini yang dimaksud dengan kebijaksanaan secara kelahiran. Jadi seseorang kalau terlahir dengan 3 akar ini, artinya dia terlahir disertai dengan kebijaksanaan gitu. Orang yang seperti ini yang bisa berlatih mencapai jana, maga, phala gitu. Yang bisa mencapai kesucian adalah yang lahir dengan 3 akar. So number 2 wisdom is now that we call the intelligent wisdom like that, no? Or this person very easy to learn any subject like that, no? Intelligent person, IQ quality, no? IQ quality. So this also important, no? But this are not compulsory. Pradisandhi wisdom more important. Pradisandhi, no? Number 3 wisdom is the vipassana wisdom. No? These are the most important one is the vipassana wisdom. Even those Pradisandhi consciousness is not wisdom, but he can try vipassana wisdom also, but cannot get the jhana and mega. No? But for this life, sure like that. In this life, he can get the mega, jhana and mega. But in this life, even though he not get the mega and jhana, but he can get vipassana wisdom also. No? This also called spiritual wisdom. This questioner asking the spiritual wisdom in this, maybe I think this vipassana wisdom. Terus kebijaksanaan jenis kedua adalah kebijaksanaan secara intelektual. Artinya seorang ini mudah untuk belajar mata pelajaran tertentu, belajar hal baru gitu ya, belajar keahlian baru gitu ya. Tapi kebijaksanaan yang kedua ini tidak penting, tidak begitu penting untuk pencapaian. Karena yang pertama tadi lebih penting gitu ya. Karena kalau seorang terlahir dengan disertai kebijaksanaan, maka dia bisa mencapai jana, maga, dan phala gitu. Bisa mencapai kesucian langsung di kehidupan sekarang juga. Nah, kebijaksanaan ketiga itu adalah namanya kebijaksanaan dari vipassana. Kebijaksanaan vipassana ini penting. Ini yang paling penting yang disebut sebagai kebijaksanaan spiritual tadi, mungkin kalau merujuk pada pertanyaan penanya gitu ya. Karena apa? Walaupun seseorang terlahir mungkin tidak disertai 3 akar gitu ya. Tapi kalau dia berusaha di kehidupan ini berlatih vipassana, ya mungkin pasti dia tidak bisa mencapai jana maupun mencapai kesucian. Tapi walaupun begitu, karena dia punya modal dari latihan vipassananya di kehidupan sekarang, apabila di kehidupan selanjutnya dia disertai 3 akar gitu ya, maka praktek vipassananya di kehidupan yang sekarang ini bisa membantu, bisa menjadi modal yang kuat untuk di masa depan gitu. So now question is now the practicing the poetic meditation, which kind of wisdom we need like that? So my understanding is all 3 wisdom are necessary. The best way lah. Pradisandhi also have wisdom and also intelligent person and also easily can get vipassana wisdom. So this person called wisdom person. Even those
no, not yet get the vipassana wisdom, no. So he should try for element meditation. But some people, they are lazy. Even though they have Pradisandi is a Tiyatuka, they not try any meditation, no. Other than they cannot get any achievement, no. Even though they are Tiyatuka Pradisandi born, no. Like some people, like Buddha time also, if they were practice, they can get arashit, but they never try like that. At the time, they are dying without achievement, any achievement, no. No, so have to try, no, every day. So we cannot know now we are which kind of Pradisani born, like, no, Tiyatuka or Dviyatuka, no. Sometimes difficult to know, but try, no. At the present time, you try with the Viriya, no. So our duty is to try only, no. We cannot know that we are Tiyatuka or Dviyatuka born, no. But if we understand four element, maybe we are three root born, maybe like that, no. This roughly we can estimate, no. Mm. If we want, We understand four element. Yeah. Yeah. Estimate. I already say. I already say estimate. Yeah. Ya. Jadi balik lagi ke pertanyaan penanya, yang mana yang penting untuk berlatih 4 unsur ini? Apakah kebijaksanaan spiritual atau kebijaksanaan intelektual gitu ya yang sehari-hari? Jadi kata Sedo yang paling bagus itu kalau tiga-tiganya bisa dapat. Secara kelahiran juga 3 akar, secara pembelajaran juga cepat gitu ya, secara wipassananya juga bagus gitu. Cuman masalahnya adalah banyak yang menyia-nyiakan. Karena apa? Mungkin mereka terlahir itu sudah memang terlahir 3 akar gitu. Dia punya potensi untuk bisa mencapai kesucian, mencapai jana gitu di kehidupan ini. Tapi mereka tidak pernah latih. Akhirnya mereka juga akan meninggal sia-sia gitu, tanpa pencapaian apa-apa di kehidupan sekarang. Di zaman dulu juga ada, di zaman Buddha ya. Ada orang yang Buddha sudah bilang itu, sebenarnya orang ini kalau di masa lalu di masa muda dia berlatih, dia bahkan bisa mencapai arahat di kehidupan tersebut. Tapi akhirnya apa? Dia tidak pernah berlatih dan dia sudah tidak bisa lagi mencapai apa-apa, meninggal tanpa tanpa mendapatkan apa-apa gitu. Sia-sia ya. Oleh karena itu ya sekarang yang bisa kita lakukan adalah karena kita juga tidak tahu kan gimana kita itu terlahir sebagai 3 akar atau 2 akar gitu ya. Kadang susah untuk memastikannya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah berusaha sebisa mungkin untuk memahami 4 unsur gitu, untuk bisa menguasai meditasi 4 elemen. Karena kalau kita bisa memahami 4 unsur ini, maka secara perkiraan kasar ya mungkin kita 3 akar lah gitu. So everybody already got jhana in the previous life, surely, because when the war is destroyed, we all reach to the Brahma war. Without jhana, we cannot go Brahma war, right? So because we all are already possess jhana, surely. This wisdom only, vipassana wisdom only. So therefore, ladies had say, previous one life you already study vipassana jnana, at least 4 element meditation. This life you can get mega jnana. So previous life never study 4 element meditation. This life you study 4 element meditation. Vipassana jnana you get better like that. So this life you can get mega jnana like that. Ya, kita semua sudah pernah mencapai jana di kehidupan lampau, setidaknya 1 kali. Karena ketika masa awal, ketika dunia hancur gitu ya, ketika dunia hancur itu kita pada saat itu untuk kabur dari keadaan hancur itu ya kita terlahir sebagai Brahma. Nah, jadi artinya kita sudah pernah setidaknya mencapai jana 1 kali di masa lampau gitu. Cuman untuk berlatih 4 unsur ini ya dari
dari kata-katanya Lady Sayadaw, Hmm. setidaknya kalau seseorang di kehidupan lampau pernah berlatih meditasi 4 unsur sekali pun gitu ya, At least 4 element meditation. setidaknya ya meditasi 4 unsur setidaknya, maka dia punya peluang untuk bisa mencapai kesucian gitu di kehidupan sekarang. Tapi kalau misalnya di kehidupan lampau belum pernah melatih 4 unsur, maka cobalah di kehidupan sekarang gitu. Itu lebih bagus. Yeah. So advertise 4 element again. Di Advertisement. iklan untuk meditasi 4 unsurnya lanjut ya. Okay, now already pair. Share merit. Okay, so okay.